Maksud kedatangan kami di Petun ini itu kaitan dengan surat edaran Menteri Tenaga Kerja tentang tata cara pembayaran THR tahun 2020 ini. Terhadap tuntutan kita di Pengadilan Tata Usaha Negara ini adalah satu, kami meminta kepada Petun Jakarta ini agar membatalkan surat edaran Menteri Tenaga Kerja nomor M/6/HI 001/5 tahun 2020. Itu yang pertama. Sekali lagi, satu adalah meminta kepada Petun untuk membatalkan surat edaran Menteri tersebut. Yang kedua adalah kita meminta kepada Petun berdasarkan regulasi sebelumnya bahwa penetapan pembayaran THR harus berdasarkan PP 78 tahun 2015, di mana dalam PP 78 diatur bahwa THR harus dibayarkan H-7 secara utuh dan penuh. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah sesuai dengan ketentuan tadi juga bahwa kami minta kepada Petun bahwa THR tidak boleh ditunda dan tidak boleh dicicil pembayarannya. Kemudian yang keempat adalah kita minta di dalam tuntutan kita kepada Petun agar memerintahkan kepada Kementerian Tenaga Kerja untuk memberikan sanksi administrasi kepada para perusahaan-perusahaan yang nakal yang tidak membayarkan THR baik secara tidak penuh maupun mencoba untuk melakukan penundaan pembayaran terhadap THR tersebut. Kemudian yang kelima adalah kami meminta kepada seluruh perusahaan di seluruh Indonesia agar membayarkan THR secara utuh dan penuh sebelum H-7 ya, hari Lebaran, baik kepada para pekerja yang sedang dirumahkan ya maupun para pekerja yang saat ini adalah dalam proses PHK. Saya kira demikian. Kalau ini tidak dilakukan oleh perusahaan, maka tentunya kami akan menggugat kepada para pengusaha-pengusaha nakal baik secara perdata maupun pidana. Itu kira-kira terkait dengan hal itu. Yang kedua, setelah ini kami akan melakukan juga gugatan tentang Perpres nomor 64 tahun 2020 tentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan, yang dimana kenaikan iuran BPJS berdasarkan Perpres nomor 64 tahun 2020 ya, yang telah ditandatangani oleh Presiden Jokowi tanggal 13 kemarin, 13 Mei tahun 2020, itu adalah besar dugaannya adalah mengakali keputusan Mahkamah Agung yang memerintahkan pada Presiden untuk mencabut Perpres nomor 82 tahun 2020 tentang kenaikan iuran BPJS. Sementara Perpres 64 tahun 2020 ini tetap menaikkan iuran BPJS Kesehatan baik kelas 1, kelas 2, dan ketiga, bahkan diperparah lagi. Kalau di dalam ketentuan sebelumnya adalah dikenakan denda bagi para peserta di seluruh kelas BPJS Kesehatan sebesar 2,5%, tetapi dalam Perpres ini justru dinaikin lagi menjadi 5%. Kami menganggap Perpres 64 tahun 2020 itu adalah sebuah bukti bahwa pemerintah tidak memiliki empati, tidak memiliki rasa sense of feeling terhadap kesusahan masyarakat rakyat kita di tengah pandemi corona di mana daya beli mereka sedang jatuh. Artinya apa? Perpres nomor 64 tahun 2020 adalah hanya meniadakan kewajiban Presiden dengan mengeluarkan Perpres baru, tetapi substansinya justru lebih parah dibandingkan Perpres yang sebelumnya nomor 82 tahun 2020 yang telah dianulir oleh Mahkamah Agung. Sekali lagi, kami akan menggugat ini segera bahwa ini tidak boleh kita biarkan di dalam kehidupan berbangsa dan negara, karena meniadakan hak seluruh warga negara untuk mendapatkan jaminan kesehatan secara adil bagi kemanusiaan di negara kita. Saya kira demikian. Terima kasih. Ya, jadi